Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini kami akan membawakan sebuah presentasi jurnal dari hasil kelompok kami yang berjudul Strategi Bersaing dan Bertahan Pasar pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Islam. Di sini kami beranggotakan yaitu ada Afifah Rahmagani dengan NIM 21423006, ada Akasyah Duyufalah dengan NIM 21423045, ada Jessica Anggreni dengan NIM 21423004, dan ada saya sendiri Muhammad Iwan Nazaruddin 21423039, dan Sahrul Muharram dengan NIM 21423043, dan yang terakhir ada Zeka Aska Farada dengan NIM 21423041. Topik pembahasannya itu adalah mekanisme dan distorsi pasar. Permasalahan yang diangkat dari judul kita tersebut yaitu satu, ada strategi pasar pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, cara bertahan pasar pada saat COVID-19 itu di Indonesia sempat mengalami lockdown. Yang ketiga, metode jualan, metode apa yang diberlakukan pada seorang penjual. Dan yang keempat, ada pasar dalam perspektif Islam. Ketentuan apa saja yang berlaku pada saat COVID-19. Yang akan dilanjutkan oleh Sahrul Muharram. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Iwan telah memberikan waktunya. Abstrak, strategi bersaing dan bertahan di masa pandemi COVID-19 dari perspektif Islam. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bersaing dan juga bertahan di pasar. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dituntut untuk menyusun strategi untuk menjaga ketahanan pasar di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didasarkan pada temuan-temuan terkait dengan kelangsungan hidup pasar dan strategi bersaing. Strategi yang tepat untuk pasar selama pandemi adalah mengubah layanan pasar, mengubah strategi pemasaran, membuat aplikasi pasar elektronik, menciptakan asosiasi pedagang pasar, dan juga memanfaatkan pembayaran elektronik. Kemunculan COVID-19 pada awal tahun 2020 memiliki dampak yang besar karena telah menyebabkan kelumpuhan hubungan pendidikan dan kehidupan, terutama pada pasar. Pasar adalah sebuah tempat pedagang bagi penjual dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen. Strategi yang dilakukan oleh pedagang atau pebisnis adalah dengan melakukan promosi produknya di sosial media. Akibatnya, banyak para pedagang yang mengalami penurunan omset pendapatannya. Baik, nilai-nilai Islam memainkan peran penting dalam keputusan sosial dan ekonomi individu selama pandemi COVID-19. Hukum Islam menempatkan penekanan yang signifikan pada tanggung jawab pribadi dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini juga mendorong individu untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Bahkan, jika itu berarti mengorbankan keuntungan pribadi, akibatnya banyak individu Muslim memilih untuk menghindari tempat-tempat ramai, menjaga ketat keuangan mereka, dan menghindari kontak dekat dengan orang lain selama pandemi. Strategi ini memiliki keuntungan menjaga keamanan fisik dan status sosial mereka. Strategi yang dilakukan oleh pedagang atau pebisnis adalah dengan melakukan promosi produknya di sosial media. Nah, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui cara bersaing dan bertahan pasar selama COVID-19 dari perspektif Islam dan mengetahui kendala-kendala dalam masalah tersebut, agar memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan
mengantisipasi masalah tersebut. Mengenai strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing di pasar yang berlandaskan syariah, dan untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan strategi pemasaran dan bertahan yang telah dilakukan dapat diambil pada akhir sampel dengan wawancara dan data dalam beberapa waktu minggu terakhir sejak hendak dilakukannya penelitian ini. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini menggunakan data yang mendalam dan mengandung makna, guna membahas strategi pasar dalam bersaing dan bertahan pada masa pandemi COVID-19 dengan skema syariah. Hasil dan pembahasan. 1. Hasil dari penelitian ini perkembangan pedagang di pasar pada masa pandemi yang saya amati mencakup dari harga di mana pandemi dan waktu beroperasi jualannya mulai dari jam 5 pagi sampai jam 3 sore. Kedua, pemasaran syariah memiliki tujuan untuk menjaga moralitas pasar sehingga terciptalah keadilan di dalam pasar. Konsep keadilan dalam pemasaran syariah diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada. Inilah yang menjadi alasan mengapa masyarakat global perlu mengkaji dan mengimplementasikan pemasaran syariah di dunia bisnis. Ketiga, nilai-nilai Islam berperan penting dalam keputusan sosial dan ekonomi individu selama pandemi COVID-19. Hukum Islam menetapkan penekanan yang signifikan pada tanggung jawab pribadi dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini mendorong individu untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri. Cara pasar bertahan pada saat COVID-19. Yang pertama, memaksimalkan dengan strategi digital marketing. Yang kedua, guna berpromosikan dengan menarik dan kreatif. Yang ketiga, mengubah strategi pemasaran. Yang keempat, produk yang dijual bermanfaat dan banyak yang membutuhkan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah diteliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pasar adalah tempat untuk beraktivitas ekonomi di mana kegiatan ekonomi berlangsung secara alamiah. Sehingga, menurut ekonomi Islam, mekanisme pasar dapat terjadi secara alamiah dari sisi penawaran dan permintaan, sebagaimana mestinya. Dalam hal mekanisme pasar, perspektif ekonomi Islam pada prinsipnya adalah menolak adanya suatu price intervention seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya mayoritas, yaitu persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai-nilai ini diberlakukan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar dan demi menjaga kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli. Baik, selanjutnya. Pada masa pandemi ini, banyak pedagang pasar yang mengalami penurunan saat sangat pesat. Adanya sebuah penyekatan aktivitas lockdown membuat para pedagang pasar gelisah. Namun dengan komitmen dan kegigihan para pedagang pasar dengan bertahan berbagai dampak yang terjadi dan juga membuat sebuah ide baru untuk mempertahankan perekonomian pendapatan mereka. Konsep strategi bersaing merupakan faktor penting dalam penentu keberhasilan sebuah usaha. Penelitian ini menimbulkan pertanyaan penting tentang sebuah pasar yang sedang mengalami penurunan di masa pandemi untuk tetap bertahan dengan kuat dan kokoh, agar tidak goyah begitu saja. Agar tetap kokoh, maka seorang pembisnis harus lebih aktif dalam mempromosikan produk jualannya agar mencapai hasil yang baik dan mencapai target yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil analisis, strategi yang tepat untuk ketahanan pasar pakem di masa pandemi ini adalah pembenahan layanan pasar, revitalisasi pasar, membuat UKM corner, mengubah paradigma negatif menjadi positif, membuat aplikasi e-pasar, membuat paguyuban pedagang pasar, memasarkan keunggulan pasar, serta memanfaatkan pembayaran elektronik. Baik, selanjutnya, strategi tersebut dirasa mampu mengatasi ketahanan pasar di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan dijalankannya strategi tersebut, pengunjung pasar pakem
karena merasa aman berbelanja di pasar walaupun di masa pandemi. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pasar. Selain itu, keterlibatan pihak-pihak tersebut juga diharapkan untuk memperkuat eksistensi pasar rakyat demi mendukung sektor penggerakan ekonomi kerakyatan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.